Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Baik. Sekarang di pertemuan keempat kita akan belajar tentang dinamika kependudukan Indonesia. Apa sih yang dimaksud dengan penduduk? Penduduk adalah suatu jiwa atau jumlah jiwa yang menempati suatu tempat tinggal tertentu atau menempati suatu daerah tertentu. Nah, jumlah penduduk di Indonesia itu sangat besar. Jumlah penduduknya menurut data terkini adalah 257,9 juta jiwa. Jumlah penduduk tersebut terdapat dua jenis, yaitu penduduk yang produktif. Produktif itu maksudnya penduduk yang bekerja, terus yang sekolah, yang memiliki penghasilan, itu bisa menguntungkan negara melalui pajak. Terus yang selanjutnya penduduk yang memiliki kualitas rendah, kompetensi rendah, dan pendidikan rendah. Itu maksudnya adalah penduduk yang memiliki pendidikan rendah, tidak sekolah, tidak bekerja, alias pengangguran. Seperti itu kan akan menimbulkan berbagai masalah sosial di masyarakat. Ada dua jenis ya, jangan lupa. Terus selanjutnya persebaran penduduk. Persebaran penduduk di Indonesia dapat dikenali dari kepadatan penduduk. Misalkan suatu daerah padat penduduknya, nah berarti persebaran penduduk ke daerah tersebut itu sangat tinggi. Misalkan RT 1 ada 500 penduduk, RT 2 ada 50 penduduk. Nah, berarti yang di RT 1 itu persebaran penduduknya tinggi. Jadinya padat penduduk alias banyak penduduk, banyak yang berpenghuni di situ. Lalu ada beberapa daerah di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk yang sangat sedikit. Misalnya Papua. Papua memiliki jumlah penduduk rata-rata 4 jiwa per kilometer persegi. Kalau dihitung di rata-rata pakai rumus, itu per persegi kilometer persegi cuma ditempati oleh 4 orang. Rata-rata 4 orang. Nah, kalau di sini paling lebih antara 10 sampai 12 orang mungkin, karena di sini keadaannya penduduknya sangat padat. Paham? Paham. Selanjutnya tentang komposisi penduduk. Komposisi penduduk itu apa toh? Komposisi penduduk itu adalah pengelompokan, pengklasifikasian penduduk atau pembagian penduduk berdasarkan satu, usia. Yang kedua, jenis kelamin. Yang ketiga, mata pencaharian alias pekerjaan. Yang keempat, agama, bahasa, dan tempat tinggal. Yang pertama, berdasarkan usia. Misalkan usia 0 sampai 5 tahun alias balita, itu ada berapa jumlahnya. Terus nanti usia 18 sampai 45 tahun usia produktif, itu ada berapa jumlahnya. Seperti itu. Terus melalui mata pencaharian, misalkan di daerah A terdapat PNS berjumlah 10 orang misalnya. Nah, itu kan golongan pengklasifikasian penduduk berdasarkan mata pencaharian. Terus berdasarkan agama. Berdasarkan agama biasanya sangat terlihat ketika bulan Ramadan kita melaksanakan puasa, ibadah tarawih. Nah, itu kan misalkan banyak yang ibadah tarawih, oh berarti di sini rata-rata penduduknya beragama Islam. Misalkan banyak yang merayakan Natal, oh di sini berarti penduduknya paling banyak beragama Kristen atau Katolik gitu ya. Terus berdasarkan bahasa. Berdasarkan bahasa, biasanya di Jawa Tengah atau daerah istimewa Yogyakarta biasanya pada menggunakan bahasa daerah atau bahasa Jawa. Nanti beda lagi kalau kita pergi ke Jawa Barat, mayoritas mereka menggunakan bahasa Sunda. Jadinya beda bahasa. Meskipun kita sama-sama di Pulau Jawa, tapi kita tetap beda bahasa. Nah, itu penggolongan penduduk dari bahasa. Selanjutnya, komposisi penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin itu dibagi menjadi 3. Yang pertama bisa disimpulkan menggunakan piramida penduduk atau piramida penduduk muda. Yang kedua piramida penduduk tetap. Yang ketiga piramida penduduk tua. Nah, piramida penduduk muda ini ada di sini. Bentuknya seperti ini. Ya. Lancip di atas, turun ke bawah lebar. Nah,
Ini karakteristiknya untuk apa? Berbentuk segitiga. Jadi piramidanya berbentuk segitiga seperti ini. Yang atas lancip, terus turun ke bawah semakin lebar. Ya toh? Terus yang kedua, piramida alasnya lebar dan meruncing ke puncak. Jumlah kelahiran lebih besar daripada jumlah kematian. Nah, ini piramida penduduk muda itu menunjukkan bahwa kepadatan penduduk itu semakin tinggi, alias jumlah kelahiran lebih besar daripada jumlah kematian. Jadi sedikit yang akan meninggal, namun banyak yang lahir. Jadi otomatis pada beberapa tahun yang akan datang itu manusia akan mengalami peningkatan jumlah. Yang kedua, piramida penduduk tetap berbentuk segi empat, lurus. Jadi kanan kiri sejajar, atas bawah hampir sejajar. Itu piramida penduduk tetap. Dimana menunjukkan jumlah penduduk dalam keadaan tetap. Misalnya usia 0 sampai 5 tahun atau bayi yang baru lahir itu banyak. Terus di bawahnya usia 5 sampai 10 tahun itu sedang. Usia 10 sampai 15 tahun itu agak banyak. Pokoknya sejajar. Hampir sejajar, tidak ada perbedaan yang signifikan antara dari 0 sampai 5 tahun sampai 75 tahun lebih. Sampai usia 75 tahun lebih itu tidak ada perbedaan yang signifikan. Jadi bentuknya segi empat, lurus. Ini kan lurus toh, atas, samping kanan kiri juga lurus. Yang ketiga, piramida penduduk tua. Karakteristik piramida penduduk tua di antara lain berbentuk seperti sarang tawon, berarti kebalik seperti yang segitiga tadi, tapi ini kebalik, tapi bawahnya tumpul, nggak lancip. Bawahnya tumpul seperti apa ya? Kos bunga atau apa ya? Gini naik. Di atasnya itu paling lebar, berarti usia 75 plus, artinya usia 75 lebih atau banyak kakek nenek, banyak orang tua. Itu jumlahnya sangat banyak. Tapi kelahirannya sedikit, kelahirannya menurun. Terus selanjutnya, manfaat mengetahui piramida penduduk. Kita dapat mengetahui satu, mengetahui angka beban ketergantungan, mengetahui angka usia harapan hidup, kemudian mengetahui jenis kelamin. Mengetahui jenis kelamin selanjutnya, pertumbuhan dan kualitas penduduk itu ada 4. Kelahiran, kematian, urbanisasi, dan migrasi. Nah, materinya sampai di sini. Urbanisasi perpindahan penduduk dari desa ke kota, migrasi adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain. Nah, materinya cuma ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.